Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Bertemu lagi bersama Ustazah Maryani. Apa kabarnya anak-anak soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih semangat untuk belajar? Oke, hari ini kita akan belajar tentang mengenal tata cara bersuci di bab 4 tentang jenis-jenis air. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita melafazkan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masya Allah, sekarang kita masuk ke pelajaran pertama. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang air mutlak. Pengertian air mutlak adalah air yang suci lagi menyucikan. Air mutlak dapat menyucikan sesuatu yang kotor. Air mutlak boleh digunakan untuk berwudu dan bermandi. Air mutlak adalah air murni yang belum tercampur dengan sesuatu yang merubah kemurnian air tersebut, atau air yang masih tetap dalam sifat aslinya. Kalau air yang sudah tercampur dengan sesuatu seperti teh, maka hukum air tersebut dilihat dari kemurnian air tersebut. Apakah masih disebut air atau sudah berubah? Air mutlak itu suci dan dapat dipergunakan untuk menyucikan sesuatu yang lain. Yang termasuk dalam kategori air mutlak adalah yang pertama, yaitu air hujan. Yang kedua, air laut. Dan yang ketiga, air sumur. Nah, itulah jenis-jenis air yang dikatakan mutlak atau yang suci, yang boleh menyucikan kotoran di badan kita. Dan yang kedua, air mustakmal. Air mustakmal adalah air suci yang tidak menyucikan. Air mustakmal tidak sah untuk berwudu. Kenapa air mustakmal ini tidak dapat menyucikan badan kita untuk berwudu? Karena air mustakmal ini adalah air bekas cucian ataupun bekas mandi dan lain-lain. Nah, maka dari itu air tersebut akan kehilangan kesuciannya, diakibatkan karena warna yang berubah dan bau asli air itu juga berubah menjadi busuk. Maka dari itu, ketika kita berwudu, maka kita harus menggunakan air yang suci lagi membersihkan, seperti air mutlak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke slide ketiga. Yang ketiga, air najis. Air najis adalah air yang kena najis. Air najis tidak boleh diminum dan tidak sah untuk bersuci. Air najis terbagi menjadi dua. Yang pertama, jika suatu najis tersebut sampai merubah salah satu sifat air, termasuk rasa, bau, dan warna, maka hukum air tersebut sudah menjadi air yang najis. Yang kedua, bila suatu najis tersebut ada pada air mutlak, tetapi tidak merubah dari 3 sifat air tersebut, maka hukumnya masih suci dan mensucikan. Maka dari itu, ketika kita akan mensucikan badan kita, maka hendaknya kita harus mencari air yang suci dan membersihkan dan tidak terkena najis, supaya wudhu kita sah dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan dari jenis-jenis air yang bisa untuk berwudu dan menyucikan badan kita dari kotoran setelah kita melakukan aktivitas sehari-hari. Semoga
bermanfaat untuk anak-anak dan menambah ilmu kalian ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa penutup majelis, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pekan selanjutnya. Terima kasih.